Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek saya untuk kelas data kategori dari sekolah Data Pacman. Next, outline pembahasan kita pada kali ini pertama ada introduction, kemudian saya akan juga menjelaskan tentang sedikit terkait datasetnya. Selanjutnya diikuti dengan deskriptif dan inferensial statistik, kemudian model dari logistik regresi, dan terakhir konklusi rekomendasi dan referensi. Nah, pada kali ini saya akan menganalisa terkait faktor-faktor resiko diabetes mellitus. Diabetes mellitus sendiri berdasarkan pengertian dari WHO tahun 1999, yaitu sebagai penyakit kelainan metabolisme dengan berbagai etiologi yang ditandai oleh metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang disebabkan oleh kelainan pada sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Berdasarkan IDF pada tahun 2021 terdapat sekitar 19.465.000 lebih total kasus diabetes pada orang dewasa di Indonesia. Efek diabetes mellitus sendiri meliputi kerusakan jangka panjang, disfungsi, dan kegagalan berbagai organ. Adapun gejala dari diabetes mellitus sendiri seperti haus, poliuria, 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 penglihatan kabur, dan penurunan berat badan. Oleh karena ini, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menganalisa faktor-faktor risiko penyakit diabetes mellitus menggunakan model regresi logistik. Data yang digunakan adalah data studi kohort penyakit tidak menular oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jumlah data ini 5.379 dan pengumpulan dilakukan di Kelurahan Kebon Kelapa, Babakan Pasar, Babakan, Ciwaringin, dan Panarangan di Kecamatan Bogor di Kota Bogor. Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Data ini dikumpulkan dengan cara wawancara, pengukuran dan pemeriksaan secara langsung oleh tenaga kesehatan yang dilakukan secara berkala setiap 2 tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2019. Ada variabel yang digunakan ada 10 variabel X dan satu target atau Y-nya. Dengan Y itu diagnosa diabetes mellitus oleh tenaga kesehatan 0 dan 1. Oh ya, sebelumnya saya lupa jelaskan. Jadi kriteria kelayakan adalah pasien yang belum didiagnosis dengan diabetes mellitus pada pengamatan awal tahun 2011. Tadi kembali variabel yang digunakan tadi ada Y terdiagnosa diabetes mellitus atau tidak, ya atau tidak. Kemudian X1-nya umur numerik dengan rentang umur 22 sampai 65. Kemudian jenis kelamin perempuan laki-laki, indeks massa tubuh normal atau gemuk, kolesterol total normal tinggi, kolesterol LDL normal tinggi, kolesterol HDL normal rendah, kemudian tekanan sistolik normal hipertensi, tekanan darah diastolik normal hipertensi, kemudian kebiasaan merokok tidak pernah pernah, dan terakhir riwayat penyakit diabetes mellitus pada anggota keluarga itu ada atau tidak ada. Ini sedikit gambaran deskriptif untuk targetnya atau Y-nya dengan sekitar 15% terdiagnosa ya dan 85% terdiagnosa tidak, atau sekitar 4.500 tidak dan 798 terdiagnosa diabetes mellitus. Kemudian ini kita lihat dari distribusi tiap-tiap variabel. Pertama dari riwayat DM keluarga, dapat kita lihat di sini hmm, riwayat DM keluarga dengan eh, individu dengan riwayat DM keluarga hampir semuanya terdiagnosa diabetes mellitus dengan 231 terdiagnosa dan 0 tidak terdiagnosa diabetes mellitus. Sedangkan untuk yang tidak ada ini dengan 4.500 tidak terdiagnosa diabetes mellitus dan 567 terdiagnosa diabetes mellitus. Sedangkan untuk dia sebaran umur numeriknya dapat kita lihat uh, untuk yang tidak terdiagnosa terkumpul sekitar 30 umur 30-an sampai umur sekitar 55-an. Sedangkan untuk yang terdiagnosa
Tadi yang tidak terdiagnosa, sedang untuk yang terdiagnosa berkumpul sekitar sini ya, mungkin sekitar umur banyaknya di umur 40 sampai sekitar 60-an. Kemudian selanjutnya kita lihat dari jenis kelamin dan IMT, indeks massa tubuh, dapat kita lihat eh, karena di sini memang Y-nya lebih banyak yang tidak terdiagnosa, dapat kita lihat lebih banyak Y-nya. Pertama seperti misalnya yang dari jenis kelamin laki-laki lebih banyak yang tidak diagnosa 1.500 dibanding 224, untuk yang perempuan 2.900 dibanding 574. Nah, untuk indeks massa tubuh untuk yang gemuk 1.700 gemuk, 600 1.700 tidak terdiagnosa untuk yang gemuk, yang 600 terdiagnosa, sedangkan untuk yang normal 2.800 tidak terdiagnosa, sedangkan 170 terdiagnosa. Kemudian untuk kolesterol total, dapat kita lihat di sini eh, di 4.500 ya untuk yang normal tidak terdiagnosa, 170 terdiagnosa, sedangkan yang untuk kolesterol tinggi semuanya terdiagnosa dengan jumlah 627. Sama dengan begitu juga dengan LDL, untuk yang tinggi semuanya terdiagnosa 625, sedangkan untuk yang normal 173 terdiagnosa, 4.531 tidak terdiagnosa. Kemudian yang selanjutnya untuk HDL, nah ini mirip-mirip. Normalnya yang tidak harus lebih banyak 3.000 dibanding 200, dan yang sedangkan untuk yang HDL rendah 4.400 dibanding 500. Nah, ini untuk sistolik ini sedikit berbeda, ada polanya beda. Untuk sistolik hipertensi dia lebih banyak terdiagnosa 600 dibanding 100, sedangkan yang normal yang tidak terdiagnosa 4.300 dibanding 100. Selanjutnya diastolik dan yang merokok, untuk diastolik perbandingan 2.400 banding 600, untuk hipertensi normal eh, diastolik hipertensi, sedangkan untuk yang normal 2.000 dibanding 1.900. Sedangkan untuk merokok, untuk yang pernah 1.700 dibanding 300, dan yang tidak pernah 2.800 dibanding 471. Sedikit note mungkin untuk variabel dengan ada nilai nol di sini, ini kan sampling zero ya. Nah, nanti akan menyebabkan masalah ketika dilakukan running regresi logistik. Jadi dia nanti tidak konvergen. Nah, nanti akan kita lihat seperti apa ya. Dan juga untuk pada inisial ini akan dilakukan penanganan dengan cara dihapus variabel tersebut. Nah, ini untuk kemudian dilakukan testing uji tes untuk chi-square untuk kategorik dan z-test untuk numerik. Untuk semuanya ini signifikan kecuali merokok. Semuanya signifikan kecuali merokok. Nah, kita lakukan. Nah, tadi kita coba semuanya, kita lakukan regresi running regresi. Dapat kita lihat di sini tiga variabel yang tadi ada sampling zero. Kita lihat standar error, coefficient, dan p-value-nya sangat besar. Untuk ini standar error-nya pagi LDL-nya gede banget, sampai 9.000. Dan juga tidak mencapai konvergen, false kan di sini. Oleh karena itu, untuk analisa kali ini akan dilakukan penanganan berupa yaitu di drop saja untuk tiga variabel tersebut. Nah, baik, kita lihat setelah di drop, kita lihat variabel-variabel yang model mencapai konvergen dengan variabel yang koefisien sebagai tertara. Nanti kita lanjutkan di next slide, dan pseudo R square dengan 0,574. Nah, pertama kita mulai dulu pseudo R square 0,574 menunjukkan bahwa sekitar 57,4% variabilitas dalam data dijelaskan oleh model. Sedangkan log likelihood nilai minus 98,7 itu menandakan tingkat kecocokan model dengan data. Perubahan nilai LL dari model 0 minus 2000 ke model V minus 98 menunjukkan bahwa prediktor dalam model memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemampuan prediksi. Sedangkan untuk p-value, LR, p-value nilai 0,0 menunjukkan model secara keseluruhan signifikan dalam menjelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen, dan model berhasil konvergen dalam 8 iterasi. Selanjutnya untuk jelasan tiap variabelnya ya. Yang tidak signifikan ada jenis kelamin dan umur numerik dengan p-value 0,06 untuk jenis kelamin dan umur numerik 0,7. Tidak.
signifikan dengan karena lebih besar dari p-value-nya 0,05. Dan untuk variabel yang paling koefisien paling gede, maksud pengaruh atau hubungan paling gede besar ketika kita hitung dengan odds ratio-nya, jadi kita eksponensialkan dari nilai koefisiennya. Kita lihat di sini untuk sistolik paling besar di 136,4. Sedangkan variabel lain yang berpengaruh kisarannya ada untuk indeks massa tubuh 4,5, HDL 3,9, diastolik paling kecil 0,3, dan merokok 1,6. Konklusinya hasil utama jadi IMTHD tekan sistolik, diastolik, dan merokok eh, merupakan variabel yang signifikan. Dengan hipertensi sistolik memiliki pengaruh paling dominan dengan OR 1,6,9 untuk diagnosa jika individu memiliki hipertensi sistolik. Kemudian rekomendasi edukasi gaya hidup sehat dan penghentian merokok. Kemudian pemantauan rutin hipertensi dan kolesterol, kebijakan program kebijakan untuk akses layanan masyarakat terhadap layanan kesehatan preventif. Dan mungkin untuk eh, rekomendasi penelitian selanjutnya, tambahkan variabel yang sekiranya dapat memberikan pengaruh seperti aktivitas fisik, pola makan, kemudian dilakukan validasi dengan pada dataset lain, dan juga mungkin coba analisa dengan model-model nonlinear lain seperti Desentry atau yang lainnya. Kemudian ini untuk referensi dari WHO dan juga IDF. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.